dapat musibah. Dan kadang-kadang musibah itu nanti menimpa secara umum karena udah nggak ada orang yang ingatkan lagi. Yang lain kena bagiannya. Coba ketika kena nanti sifatnya bisa berbeda. Kalau yang ini langsung hukuman, yang ini bisa jadi rahmat. Dalam keadaan sudah, kalau kamu nggak bisa mengingatkan dan sebagainya, kamu ingatkan nggak mampu, wafat sekalian. Yang ini syahid nanti dengan bencana. Bisa jadi banjir, tsunami, bisa gempa, bisa macam-macam. Yang ini hukuman sekaligus. Ya, karena itu kita ingatkan. Cuma kalau sudah terakumulasi fitnahnya sedemikian besar dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Sudah mengumpul dari fitnah jadi fitan ini. Maka bagaimana sikap yang baik menghadapi ini semua? Maka disebutkan langsung ya oleh Al-Imam Al-Bukhari mengambil judul dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-firar minal fitan. Berlari sekencang-kencangnya. Berlari sekuat-kuatnya. Ya, dibahasakan dengan bahasa yang halus, menghindari fitan, menghindari semua hal yang melemahkan iman kita, menghindar sekuat-kuatnya, kemudian berlari sekuat-kuatnya. Hindarkan itu semua. Jadi kalau ada, mohon maaf ya, kampanye-kampanye yang persamaan agama, kampanye-kampanye toleransi yang melewati batas-batas toleransi sesungguhnya, ya, kampanye-kampanye yang mendangkalkan akidah, dipaksa kita untuk mengenakan pakaian-pakaian tertentu yang menunjukkan kesyirikan dan sebagainya, maka menghindar secepat-cepatnya. Tahu tikus? Tikus, tahu? Tikus itu bahasa Arabnya fa'run. Fa'run. Nih. Kenapa tikus disebut dengan fa'run? Salah satunya ada kaitan dengan kata firar. Firar itu asalnya dari kata farwa yafirru firaran. Farwa yafirru. Tahu tikus kalau udah ketahuan larinya bagaimana? Gitu kan? Terus masuk ke lubang kan? Ya, dia bersembunyi cepat masuk ke lubang. Ya, ngelihat kucing langsung lari. Gitu kan? Makanya dikatakan itu tikus lari terbirit-birit. Masuk ke lubang. Ke lubang itu tempat perlindungan dia. Karena itu firar disebut dengan firar, seakan-akan memberi kesan seperti halnya tikus ketika ada sesuatu yang akan memangsa, membahayakan, lari terbirit-birit, berlindung di balik lubang. Kalau Anda mendapati orang-orang atau perbuatan-perbuatan perilaku yang menyimpang, membahayakan akidah, cepat menghindar seperti tikus menghindarinya. Ya kan? Menghindar dengan cepat, kalau perlu cari tempat berlindung yang di situ terjaga akidah Anda, terjaga din Anda, terjaga keislaman Anda, sekalipun mesti meninggalkan kenyamanan-kenyamanan yang dirasakan, tapi membahayakan untuk akidah. Namanya dunia, senyaman apapun pasti akan sirna. Ini yang pernah dilakukan oleh Ashabul Kahf, yang setiap Jumat kita belajar membacanya. Ya, selain ada yang baca Yasinan, Baqarahan, An-Nisaan, Ali Imranan, ada juga yang Al-Kahfan. Ya, begitu membaca Al-Kahfi, di antara kisah yang viral yang pertama kali apa? 7 orang pemuda itu kan, yang kemudian meninggalkan fitnah yang sudah menggoncang akidah, diburu dan sebagainya. Dia memilih tinggal di gua dan di situ Allah berikan kenyamanan dan seterusnya. Karena dia tahu dunia itu fana. Sekalipun dia merasakan kemewahan dan sebagainya, tetap akan sirna juga. Pada akhirnya semua kembali kepada Allah dengan amalannya. Jadi gambaran cepatnya judul Minad Dini Al-Firaru Minal Fitan. Fitan yang dimaksudkan ini, kemudian gambarannya seperti ini, larinya sampai mendapatkan tempat bernaung seperti apa yang tadi diutarakan. Sekarang kita bacakan hadisnya. Jadi yang tadi pengantarnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita bacakan hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari menyampaikan, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id al-Khudri. Jadi ini tersambung ke sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Nanti ini saya akhirkan saja ya, profil beliau. Jadi kita masuk ke gambarannya dulu, karena saya memulai dengan matan, maka saya dahulukan matannya dulu. Nanti sanadnya saya akhirkan, kita tunjukkan profil siapa Abu Sa'id al-Khudri ini. Radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, beliau pernah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, perhatikan kalimatnya. Yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun. Akan tiba saatnya. Yushiku an yakuna itu akan tiba saatnya. Ya, sayati qariban. Kalau sayati qariban berarti akan tiba, akan datang. Kalau yang menyampaikan ada hidayat, ya Anda bisa 50-50 meninjau, memilah, melihat. Apa nih yang akan tiba? Benar nggak nih? Lihat latar belakang saya. Thiqah Anda terima, tidak thiqah Anda tinggalkan. Tapi kalau Rasulullah, kaumnya sendiri, umat jahiliyah, bukan hanya kawannya, lawan beliau pun, sallallahu alaihi wasallam, itu mengakui kebenarannya. Ya, mengakui bahwa beliau al-amin,
As-Siddiq, dan seterusnya. Ya, melekat pada diri beliau, amanahnya, kemuliaannya, kebaikannya. Ya, bahkan ketika Raja Romawi itu mengonfirmasi kepada utusan-utusan, ya, juga termasuk yang lain-lainnya, mengonfirmasi kepada utusan-utusan, menyampaikan, ya, apakah orang ini jujur? Ya, tapi dibenci oleh kaumnya? Ya, oleh lawannya? Ya, tapi mereka mengakui kejujurannya? Ya. Ya, bahkan dialog Najasyi juga, ya, dengan utusan yang dipimpin Amr bin As pada saat itu untuk membawa kembali, ya, kelompok-kelompok muhajirin yang hijrah di awal ke Habasyah, ke Ethiopia itu, ya, bersama Ja'far paman Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Muttalib dan yang lain-lainnya, ya, termasuk di situ nanti ada Ummu Habibah dan sebagainya. Itu kan utusannya nanti dipimpin oleh Amr bin As dan beberapa yang lain, ya, kepada Raja Najasyi untuk mengambil kembali para pencari suaka itu supaya bisa dikembalikan. Itu dikonfirmasi, ditanyakan. Ya, pada akhirnya ditanya tentang Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan bagaimana kemuliaannya, menjaga amanah dan sebagainya, dibenarkan. Jadi kalau Nabi sampaikan, secara singkat saya ingin katakan, kalau Rasulullah sampaikan pasti terjadi. Pasti terjadi, karena apa yang disampaikan beliau bimbingan wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yushiku an yakuna, ya, akan tiba saatnya, ya, keadaan khaira malil muslim, keadaan harta terbaik bagi seorang muslim. Yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun. Akan tiba saatnya, satu masa, harta terbaik seorang muslim itu satu kambing. Satu kambing. Yatsba'u biha sya'afal jibal. Yang ia tuntun menuju puncak bukit. Wah, ini kalimatnya tinggi sekali nih. Awas, hati-hati nih ya. Hati-hati cara memahaminya nih. Hati-hati cara memahaminya. Wa mawaqi al-qatri. Wa mawaqi al-qatri, dan beberapa tempat yang memberi sumber kehidupan atau yang mensupport kehidupan. Yafirru, ini yafirru bidinihi, ini yang saya maksudkan. Ia berlari mempertahankan agamanya minal fitan, dari cengkraman fitnah-fitnah yang menghancurkan. Dari cengkraman aneka fitnah yang menghancurkan. Yafirru bidinihi, ia berlari memegang teguh atau membawa agamanya, keyakinannya, minal fitan, dari fitnah, dari aneka fitnah yang mencengkram dan menghancurkan.